Oke, bertemu lagi dengan saya, Meti Todimbua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis teks di SD. Oke, kalau kita berbicara tentang jenis-jenis teks, ya, tentu masih sangat luas sekali teks yang kita maksud, karena dalam teks sendiri, dalam jenis-jenisnya, itu terbagi dalam jenis teks sastra maupun teks non-sastra. Nah, di pembelajaran sebelumnya, ya, kita ada membahas mengenai teks sastra dan non-sastra, di mana teks sastra itu merupakan teks suatu karya imajinatif, ya, di mana tujuannya untuk memberikan hiburan kepada penikmatnya atau pembacanya yang sifatnya subjektif. Nah, kemudian untuk teks non-sastra itu sifatnya lebih ke objektif, ya, seperti karya ilmiah, ya. Nah, tentu jenis-jenis teks dalam sastra maupun non-sastra ini sangat luas sekali. Nah, tapi pada pembahasan kali ini, ya, kita hanya membahas tentang teks-teks yang ada di sekolah dasar atau yang digunakan di pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini di kurikulum 2013, ya. Nah, adapun teks yang digunakan dalam kurikulum saat kita coba untuk memilah-milah, ya, mulai dari kelas 1 sampai di kelas 6. Nah, adapun jenis-jenis teks di sekolah dasar, ya, khusus untuk kelas 1, di sana ada 5 teks yang menjadi fokus, ya, pada pembelajaran tematiknya. Yang pertama itu adalah teks deskriptif, kemudian yang kedua itu adalah teks petunjuk atau teks arahan, kemudian yang ketiga teks terima kasih, kemudian yang keempat teks cerita diri atau personal, dan yang kelima teks diagram atau tabel. Nah, di kolom yang sebelah kanan, paling kanan, itu ada isi teks. Itu merupakan materi-materi yang berkaitan dengan teks-teks yang ada di kelas 1, ya. Contohnya saja pada teks deskriptif. Nah, di sana kalau kawan-kawan atau sahabat-sahabat semuanya lihat, ya, itu masuk pada tema yang mempelajari tentang anggota tubuh. Di sana ada mendeskripsikan tentang tubuh, ya, kemudian tentang panca indera, gitu, ya. Nah, kemudian untuk di jenis teks untuk di kelas 2 itu ada 5 teks juga yang menjadi fokusnya. Itu ada teks laporan sederhana, teks cerita narasi sederhana, teks buku harian, teks lirik puisi, kemudian teks permintaan maaf. Nah, sebelah kanannya itu adalah isi teks atau tema-tema yang berkaitan dengan jenis teks tersebut, ya. Kemudian pada fokus kelas 3 itu ada 5 teks juga. Yang pertama teks laporan informatif hasil observasi, kemudian yang kedua teks arahan atau petunjuk. Jadi tadi di kelas 1 ada tentang teks arahan, di kelas 3 juga ada tentang teks arahannya tapi pada tema yang berbeda. Kemudian ada teks surat tanggapan pribadi, kemudian ada teks dongeng, kemudian ada teks permainan atau dolanan daerah. Nah, sedangkan di kelas 4 juga ada 5 teks yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah teks laporan hasil pengamatan, yang kedua adalah teks instruksi, teks arahan atau teks petunjuk, ya, ini kurang lebih dengan di kelas 3 tadi, tapi memang
temanya yang berbeda ya. Jadi isi teksnya juga berbeda dengan yang di kelas sebelumnya. Kemudian ada teks wawancara, kemudian teks cerita petualangan, kemudian yang terakhir adalah teks ulasan buku. Kemudian untuk di kelas 5 itu ada 5 teks juga. Yang pertama adalah teks laporan buku, yang kedua teks penjelasan, yang ketiga teks paparan iklan, kemudian yang keempat teks pantun dan syair, kemudian yang terakhir itu adalah teks cerita narasi sejarah. Kemudian yang terakhir untuk di kelas 6 itu hanya ada 4 teks ya. Yang pertama teks laporan investigasi, kemudian yang kedua teks penjelasan atau eksplanasi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah teks pidato persuasif, dan yang keempat adalah teks cerita fiksi sejarah. Nah, itu adalah ke-29 teks yang dipelajari di tingkat sekolah dasar berdasarkan bedah kurikulum yang saat ini berlaku ya. Nah, perlu teman-teman ketahui posisi pembelajaran ini ya di setiap kelasnya juga berdasarkan tema, subtema yang dikaitkan dengan setiap pembelajaran tematik yang ada ya. Bukan hanya di pembelajaran bahasa Indonesia saja ya, tetapi bahasa Indonesia itu sendiri sudah menjadi penghela untuk pembelajaran-pembelajaran lainnya gitu. Jadi juga masuk di IPA-nya, mungkin masuk di IPS-nya gitu ya, karena namanya aja pembelajaran tematik integrated ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Mengapa sih harus dengan pembelajaran berbasis teks? Iya. Mengapa harus dengan pembelajaran berbasis teks? Ya, kawan-kawan semuanya. Karena tujuan daripada pembelajaran teks atau yang berbasis teks itu ya untuk menjadikan pembelajar itu memahami serta mampu menggunakan teks sesuai dengan tujuan sosial teks-teks yang dipelajarinya. Nah, kegiatan memahami itu meliputi kegiatan membaca dan menyimak. Kemudian, kegiatan yang menggunakan teks termasuk pada kegiatan berbicara dan menulis. Jadi ada 4 keterampilan dalam berbahasa yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis teks. Nah, selanjutnya kawan-kawan semuanya ada 3 tahap dalam pembelajaran berbasis teks ya. Yang pertama adalah tahap pemodelan. Nah, tahap pemodelan ini terdapat kegiatan yang membangun konteks dan percontohan teks yang ideal. Jadi kita dalam tahap pemodelan ini diberikan contoh mengenai teks-teks tersebut ya. Jadi dikenalkan terlebih dahulu ya. Kemudian meminta mereka untuk mencoba melihat contoh yang ditampilkan, kemudian mereka bisa mencoba untuk memodelkan. Kemudian tahap bekerja sama membangun teks. Nah, di sini pada kegiatan tahap bekerja sama dalam membangun teks ini mencakup kegiatan membangun nilai, sikap, keterampilan melalui teks yang utuh secara bersama-sama. Nah, wujud nyata dalam tahap ini itu dapat berupa melengkapi dialog, ya, kemudian melengkapi bagan, meringkas teks, ya. Jadi yang intinya bahwa kegiatan-kegiatan itu dilakukan secara bersama-sama, secara tim, ya, berkaitan dengan teks-teks yang disediakan atau yang ada. Nah, kemudian tahap yang terakhir adalah tahap membangun secara mandiri.
Nah, jadi di sini peserta didik atau siswa itu ditugasi untuk membangun teks, ya, mulai dari pengumpulan datanya, informasinya, analisis datanya, kemudian sampai pada kegiatan menyajikan ataupun nantinya melaporkan teks yang ada itu secara individu atau secara mandiri, gitu ya. Jadi mereka sudah dapat membuat atau mengembangkan teks-teks yang mereka buat secara mandiri. Oke, itu penjelasan singkat sahabat-sahabat semuanya mengenai teks yang ada di SD, ya. Kemudian berikut ini kita akan coba tampilkan, mungkin nanti kita akan menjadikan beberapa bagian dalam video supaya bisa lebih terfokus, dan pada video kali ini kita akan membahas dua jenis teks terlebih dahulu dalam pembelajaran di SD, ya. Oke, kawan-kawan, yang pertama yang akan kita bahas adalah teks deskriptif. Ya, kita akan mencoba menggali dari pengertiannya terlebih dahulu. Ya, pengertian dari teks deskriptif, ya, adalah suatu jenis teks yang berisi deskripsi atau penjelasan tentang orang, binatang, tempat, atau benda secara spesifik. Kemudian, fungsi daripada teks deskriptif ini untuk melukiskan ciri-ciri yang dimiliki orang, binatang, tempat, atau benda tertentu yang sejelas-jelasnya sehingga pembaca seolah-olah mendengar, merasakan, dan menyajikan sendiri. Oke, selanjutnya berkaitan dengan struktur teks dari deskriptif, ya. Itu terdiri dari dua bagian, yaitu identifikasi, kemudian ada deskripsinya. Kita akan coba menggali nanti di contoh konkretnya. Kemudian karakter dari isi teks deskriptif itu selalu menggambarkan objek tertentu sejelas mungkin, ya, apa yang dilihat, didengar, dirasakan seseorang itu dilukiskan dengan kata-kata sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan sendiri sebuah objek yang kita deskripsikan. Oke, berikut ini merupakan contoh dari teks deskriptif yang ada di pembelajaran di sekolah dasar, khususnya dalam kurikulum 2013. Ya, di sini ada contoh yang pertama. Nah, kalau kita mau membuat atau mencoba menelaah suatu teks, apakah ini masuk dalam deskriptif atau bukan, kita lihat dari strukturnya. Nah, pada contoh yang tersedia ini merupakan contoh-contoh dari teks deskriptif, di mana dari segi strukturnya, ya, sangat jelas terlihat bahwa dari contoh 1 dan contoh 2 ini memiliki identifikasi dan memiliki deskripsi, ya. Contohnya pada contoh yang pertama, ya, pada tahap atau struktur identifikasi, ya, di sana ada si teksnya, kulihat tubuhku di cermin. Kemudian di bagian deskripsi menjelaskan, ya, bahwa ketika dia melihat di cermin itu, oh ternyata ada kepala, ada badan, ada tangan dan kaki. Kulihat juga ada mata, telinga, hidung, dan pipi. Juga ada rambut, kening, dan dahi. Nah, sangat jelas ya bahwa ada identifikasi terlebih dahulu, kemudian baru dideskripsikan. Begitupun dengan contoh yang kedua. Kemudian, yang kedua
adalah teks petunjuk atau arahan. Nah, teks petunjuk atau arahan ini dipelajari mulai dari kelas rendah maupun sampai kelas tinggi. Yang membedakan adalah tingkatan-tingkatan di dalamnya. Ya, mungkin pada kelas 1 masih bersifat yang lebih mudah memberikan petunjuk-petunjuk atau arahannya. Nah, naik ke kelas berikutnya ada lagi, tetapi yang perlu diingat bahwa setiap teks yang ditampilkan di setiap kelasnya tentu berbeda karena materinya juga berbeda dan tingkatannya, takarannya juga berbeda. Nah, untuk teks petunjuk atau arahan ya, itu merupakan teks yang berisi tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, teks petunjuk juga dapat diartikan sebagai petunjuk tentang cara melakukan sesuatu. Ya. Fungsi teksnya itu untuk memberikan petunjuk ya, jelas tadi juga memberikan tahap-tahapan, langkah-langkah gitu ya, berarti fungsinya pasti memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut ya. Kemudian strukturnya, pada struktur teks petunjuk atau arahan itu memiliki struktur ada tujuan dan langkah-langkah. Nah, tadi kalau dideskripsikan ada identifikasi dan deskripsi. Nah, kalau pada teks petunjuk atau arahan itu ada tujuan dan langkah-langkahnya. Kemudian karakter isinya, yang pertama memiliki penjelasan tentang bagaimana suatu benda bekerja atau dapat dijalankan. Nah, yang kedua berisi penjelasan bagaimana menjalankan suatu kegiatan, dan yang ketiga berisi penjelasan mengenai bagaimana sifat dan tingkah laku manusia. Oke, berikut ini merupakan contoh dari teks petunjuk atau arahan ya. Nah, di mana kalau kita lihat ya, di sini strukturnya ada tujuan dan langkah-langkah ya. Contohnya di sini ya, pada teks ini ingin memberikan gambaran mengenai petunjuk cara mencuci tangan yang benar. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama, basuh tangan Anda dengan air yang bersih, kalau bisa dengan air hangat. Yang kedua, tuangkan sabun cair ke telapak tangan. Yang ketiga, gosokkan tangan dengan sabun selama 15-20 detik atau setara dengan Anda menggumamkan lagu Happy Birthday 2 kali dalam hati. Jadi sambil nyanyi lagu Happy Birthday dalam hati sambil mencuci tangannya, menggosok-gosok tangannya ya. Nah, kemudian yang keempat, basuh keseluruhan tangan Anda di bawah air yang mengalir untuk memastikan kuman terbuang bersama dengan aliran air. Dan yang terakhir, gunakan tisu toilet atau hand dryer, pengering tangan otomatis untuk mengeringkan tangan. Nah, ini diambil dari salah satu situs ya, berkaitan dengan teks mencuci tangan yang benar. Nah, itu merupakan contoh dari teks petunjuk atau arahan. Nah, untuk video kali ini kita hanya membahas 2 teks terlebih dahulu ya. Nanti kita akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai teks-teks berikutnya. Masih ada sekitar 27 teks yang akan kita coba gali di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi berikutnya ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe video ini. Terima kasih.